Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana ummatan wasata. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Toha Rasulillah Yasin Habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Ahibai kiram, jamaah qabla juhur, barisan kaum bapa, kaum ibu, jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat yang tak pernah kita bosan kita ucapkan, kullu awqat wa kullu lahzah, setiap saat, itulah kalimatut tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan ucapan salam dan salawat atas Rasul, itulah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada judul kitab bernama Kitab Daqaiqul Akhbar fi Zikril Jannati wan Nar, karya ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Di dalam kitab beliau di halaman yang ke-21, Bapak Ibu, beliau menyebutkan, menukil satu hadis bahwa ada 5 racun, yang mana 5 racun ini kalau tidak diberikan tangkalnya, obatnya, ini membuat kita sengsara di akhirat. Ada 5 racun yang mematikan. Jadi judulnya 5 racun yang mematikan. Andai kata kita tak buat penawarnya, ini menyebabkan kita akan rugi di akhirat dan tidak akan sampai usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa fil khabari, pada satu khabar, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Apa yang 5 perkara? Sammun qatil, sammun racun, qatil yang mematikan. Ini lebih bahaya Bapak Ibu daripada racun yang ada di sini, Pak. Karena ini berkaitan terhadap amal, ketentuan kita di akhirat, ketentuan kita di akhir kehidupan. Nah, jadi ini racun di atas racun, ya, kalau racun, ya, karena berkaitan dengan amal saleh. Samun qatil, tapi wa khamsatun ukhra, tapi ada 5 penawarnya, ada 5 obatnya. Ada 5 racun yang mematikan, cuma ada 5 obatnya. Tapi sekiranya kita tidak obati, kita tak berikan penawarnya, ya samalah seperti ada seseorang digigit ular yang paling berbisa, tiba-tiba kita tak berikan obatnya, tak berikan penawar racunnya, ya boleh jadi menyebabkan dia akan mati. Jadi ini juga ketika kita ini kena racun ini, ya bisa saja nanti akan yaqta'ullah, memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, ad-dunya. Dunia sammun qatil. Dunia ini termasuk mengandung racun yang mematikan. Jadi dunia ini Bapak Ibu termasuk, ya, racun yang mematikan. Lalu apa penawarnya? Penawarnya wazahidu, sifat zuhud. Ya, inilah tarkuha, ya, taryakuha, sifat zuhudlah taryakuha sebagai penawarnya. Orang kalau sudah cinta dunia, hidupnya tujuannya dunia, berarti dia menjadikan dirinya rendah serendah-rendahnya. Karena dunia itu Bapak Ibu, asal kata dana, artinya itu kalau kita tengok komus-komus, dunia asghar, satu yang kecil. Dunia maknanya qalil, sesuatu yang sedikit. Dunia itu adalah zallah, sesuatu yang hina. Dunia itu adalah sesuatu yang, ya, bahkan disebutkan dalam hadis sahih, Nabi pernah jumpa seekor bangkai, ya, seekor bangkai kambing kecil, yang bangkai kambing kecil ini, ya, kupingnya kecil juga, Pak. Sudahlah kecil kambingnya, ya, telinganya pun kecil. Ya, sudah kecil, sudah mati jadi bangkai. Lalu Nabi, siapa yang mau beli ini bangkai? Tentu sahabat menjawab, tidak mau. Siapa yang mau? 1 dirham saja. Tidak ada yang mau. Nah, apa kata Nabi ending di ujung hadis ini? Kata Nabi, dunia itu tidak jauh lebih baik daripada ini. Dunia lebih bangkai daripada sekedar bangkai seekor anak kambing yang sekiranya pun dia hidup, orang nggak suka. Karena cacat, telinganya kecil, badannya kecil, seakan-akan tak bernilai. Dunia jauh lebih
busuk daripada bangkai kambing. Kalau hanya dunia jadikan sebagai tujuan. Terlalu cinta terhadap dunia tak boleh. Tapi kalau sekadar butuh terhadap dunia, ya. Kalau kita butuh terhadap dunia, ya Pak. Tapi kalau menjadikan dunia terlalu cinta terhadap dunia, itu dilarang. Maka kalau orang sudah ya hubbud dunia, segala cara ya, yang haram dia halalkan. Ya. Biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kenapa? Dunia. Padahal disebutkan dalam kitab ta'lim, ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili. Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili. Ad-dunya itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa azallu minaz zalili, lebih hina daripada yang hina. Mau apa kita cari Pak? Dunia. Ya, dunia. Makanya kalimat dunia dalam Quran itu kurang lebih sekitar 115 kali. Allah bicara tentang dunia. Akhirat juga 15 kali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya zuhud. Ya, sebagai penawar sebelum kita jangan sempat kita binasa gara-gara dunia, maka kita beri obatnya, sikap zuhud. Zuhud itu apa Ustaz? Zuhud itu bukan berarti kita ini tak memakai fasilitas dunia, hidup apa adanya, bersahaja. Tidak. Jangan kita maknai zuhud hanya keterbelakangan, hidup bersahaja, baju compang-camping. Tidak. Ketika Al-Imam Hasan Asy-Syadzili, ulama besar Mesir, beliau kalau pakai pakaian paling mahal, kalau pakai kendaraan di kala itu di Mesir paling mahal, sampai-sampai kendaraannya lebih mahal daripada gubernur di kala itu, Pak. Ibaratnya kalau mobil lah sekarang, Pak, lebih mahal lagi ya mobilnya ulama ini, Pak. Lalu ada ridanya mahal, Pak, paling mahal di toko yang ada di Mesir. Tiba-tiba ada muridnya, Pak, ini Syekh bertanya, Pak, ketika ke satu kesempatan, Syekh, ya ente mengajarkan kami tentang zuhud, sementara ente tak zuhud. Kau mengajarkan kami zuhud tapi ente enggak zuhud. Kata Imam Hasan Asy-Syadzili, kok bisa kau tahu saya tidak zuhud? Ini semua adalah tidak masuk di hatiku. Justru ente yang tak zuhud. Saya tahu hatimu. Ya, kau pingin sekali ini saya punya ridha. Justru kau masukkan ini ke dalam hatimu. Aku enggak, zahirnya saja. Nah, jadi kata dia, sehingga keluarlah perkataan az-zuhdu fil qalbi. Zuhud itu hakikatnya di hati, Pak. Jadi jangan heran nanti kalau ada ulama mobil mewah bahkan pakai helikopter pribadi, enggak zuhud tuh. Belum tentu. Ya, kalau sarana itu di hati ini apa? Ya, hakikatnya di hati. Banyak ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kaya raya. Saking kayanya dia ada membuat satu hari khusus untuk bersedekah kepada orang miskin. Dia kaya, Pak. Ya, Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Asy-Syaibani, tapi mereka zuhud. Al-Imam Zainal Abidin wa kana zahidat. Orang yang paling zuhud, tapi mereka kaya raya. Bersedekah setiap hari. Nah, jadi jangan kita hanya memaknai zuhud itu ya pakaian compang-camping, tidak. Ya, silahkan kau cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jadikan harta itu sebagai wasilah, jangan kau masukkan. Justru Imam Hasan Asy-Syadzili Bapak Ibu mengajarkan kepada kita satu doa yang luar biasa. Ya Rabbana wa wasi' alaina arzaqana, luaskan rizki kami. Ya, waj'alid dunya fi aidina. Ini doa yang diajarkan Imam Hasan Asy-Syadzili. Jadikan dunia di tangan kami. Wala taj'alid dunya ala qulubina. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Karena kalau dunia di hati kita, Pak, berarti kita hidup hanya dunia, motivasinya cuma dunia. Nah, ini penangkal daripada cinta dunia adalah zuhud. Yang kedua, wal mal, harta. Wal mal sammun qatil, harta juga sesuatu yang bisa mematikan, membinasakan. Maka penangkal daripada harta diantaranya waz-zakatu. Waz-zakat, zakat, sedekah, infak, wakaf. Harta kalau ingin ya sebagai penawarnya, kalau tidak dia akan menjadi membinasakan. Nih, ya wakaf masjid kita. Ya, nah, ini kami promosikan. Ya, ini masjid kita. Nah, ini sebagai apanya, Pak? Penawarnya. Udah ada terbuka. Ya, baru 1,3
360 Pak. Ya 840 juta. Satunya itu M. Ya. Sementara yang kita butuhkan 2,2 miliar. Ya. Nah, itu termasuk harta itu kalau ingin berguna sebagai penawarnya, berwakaf berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali untuk berarti. Hidup tak dua kali, tapi jadikan hidup yang sekali berarti supaya nanti kita diberkati oleh Ilahi. Nah, ini. Ya, dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada kesempatan. Ya, kenapa? Wal mal, apa arti mal? Malayamilu, mail, membuat orang condong, Pak. Ya, banyak orang gara-gara harta menghalalkan segala cara, Pak. Maukah kalian ya kuperlihatkan salah satu ahli neraka yang berjalan di atas muka bumi? Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang merebut warisan. Gara-gara harta, Pak. Ya, bacok-bacokan antara kakak dan adik, abang dengan adiknya, berebut harta warisan. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas muka bumi Allah. Berapa banyak gara-gara harta warisan? Ya, kita cekcok. Ya, saling bunuh membunuh. Sehingga kita termasuk orang ahli neraka yang berjalan di atas muka bumi Allah. Merebut harta warisan ini diantara yang paling tajam. Lebih tajam Bapak Ibu daripada pedang dan silet memutuskan hubungan silaturahim. Lebih tajam tuh, Pak. Ya, makanya jangan cepat kita gara-gara warisan. Nah, itu kita percepat Bapak Ibu. Nanti nggak sadar pula waktu habis. Ya, wal mal. Yang ketiga, di antara yang bisa ya racun yang mematikan yang ketiga adalah wal kalam. Berbicara yang tak baik-baik, berbicara yang tidak manfaat. Apa penangkalnya, penawarnya? Itu samun qatil juga, membinasakan orang. Banyak orang masuk neraka disebabkan lidahnya, caci makinya. Kata Imam Al-Ghazali dalam Hidayatul Bidayah, lisan ini bukan hanya lidah. Lisan ini juga tangan yang mengketik, yang menghina ulama, yang mencaci maki, yang merendahkan Islam. Ini tangan itu termasuk ya komentarnya, statusnya yang merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata termasuk lisan, kata Imam Al-Ghazali. Penangkalnya supaya kita tak celaka, zikrullah. Bawa lidah ini, ucapan ini dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak menjadi racun yang mematikan. Itulah obatnya, Pak. Itu obatnya. Kemudian ya, di antara racun yang mematikan adalah wal umru kulluhu sammun qatil. Usia ini mau 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, semua itu adalah racun yang bisa mematikan. Kecuali kita obati, Pak. Apa obatnya? Wat ta'atu. Ya, taat. Ya. Ketaatan itu obatnya. Umur kita, ya kita bersyukur kalau umur panjang amal baik. Jangan sempat ya umur panjang ibaratnya mantola umruhu tola sayiatuhu. Ya, panjang usianya tapi makin panjang keburukannya. Nah, kita berdoa panjang usia, panjang amal soleh, bertambah amal soleh. Tapi pada hakikatnya ya umur itu adalah isinya, substansinya, kualitasnya. Biar umur 50 tahun, tapi kalau diisi dengan amal soleh, seakan-akan dia beramal 50.000 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima racun yang mematikan kata beliau, yang kelima adalah wasanah. Ya, wa jami'u sanati, semua tahun ini tahun ini, Pak, samun qatil. Tahun yang kita lalui ini adalah racun yang bisa mematikan, kecuali ya kita ada penawarnya, wa tarkauha, namanya syahru Ramadan, bulan Ramadan. Semua ini bisa mematikan, Pak, bulan yang 11 ini, kecuali penangkalnya, obatnya, manfaatkan, gunakan bulan suci Ramadan yang asal katanya ramdah, sesuatu yang panas. Sesuatu yang panas, saking panasnya melengkangkan besi yang sudah berkarat. Maksudnya apa? Saking mulianya mengkikis segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, karena di situ ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, syahrul Quran. Nah, ini diantara 5 racun, tapi 5 juga penawarnya. Mudah-mudahan ya kita bisa memahami perkataan ini, luar biasa. Sebagai renungan kepada kita, ya, obati segala penyakit cinta dunia, obati ucapan yang tak baik-baik dengan zikir, obati ya tahun-tahun yang kita lalui nanti diisi dengan amal soleh pada bulan
suci Ramadan. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.